Ada minimal dua cara agar Anda bisa membendung dakwah Wahabiyah, dakwah Salafiyah sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas lagi terkait dengan cara bagaimana agar kalian itu, agar kita bisa melawan, membendung dakwah salafiyah ya. Wa antum salafi mau memberikan tutorial cara agar dakwah salafi dibendung oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang yang belum memahami, orang-orang tetangga sebelah. Iya, saya kasih ke antum tutorial menarik ini tutorialnya. Karena saya di Salafi, ya saya akan ajari antum semuanya untuk cara membendung dakwah salafiyah yang sekarang dakwah salafiyah itu bagaikan balon, sahabat Lampai Channel. Sering saya ingatkan ini, balon itu sahabat Lampai Channel itu bagaikan dakwah salafiyah ya. Semakin difitnah, balon itu semakin ditiup semakin membesar, semakin disentuh semakin menjulang, sahabat Lampai Channel ya. Itulah dakwah salafiyah. Semakin Anda memfitnah, dakwah salafiyah semakin banyak yang mengikuti. Semakin Anda menyebarkan fitnah, Anda menyentuh sini menyentuh sana, semakin banyak orang yang mengikut dakwah salafiyah ini ya. Karena yang mengikuti dakwah salafiyah ini hanya orang-orang yang memiliki akal sehat, tidak menjadikan Mama Gufron sebagai orang yang ahli dalam berbicara dengan malaikat Jibril, malaikat Munkar dan Nakir, bahkan punya perjanjian dengan malaikat Israel atau siapa, bisa memanggil roh-roh, atau orang-orang gila yang di sana juga dijadikan wali-wali. Dan bahkan Mama Gufron kan dia mengaku sendiri gila selama 3 tahun, kemudian berbicara agama itu akan lebih rusak daripada singa kelaparan yang dilepas di antara domba-domba. Maka inilah dakwah salafiyah yang Anda harus bendung, sahabat Lampai Channel ya. Antum mau bendung dakwah salafiyah yang sekarang sudah para pemerintah tahu, para kepolisian, aparat-aparat penjaga keamanan negara ini banyak yang senang karena tidak ada celaan di sana untuk salafi kepada pemerintah. Saya tidak berpanjang lebar, sahabat Lampai Channel. Menarik ini, antum saksikan secara keseluruhan tutorial ini yang diajarkan oleh orang-orang, oleh tokoh-tokoh Syiah dan yang lainnya untuk memberantas salafi Wahabi yang antum sebut. Ayolah saya perlihatkan. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا. Yaitu sahabat Lampai Channel, antum sudah dengar ya. Ada minimal dua cara agar Anda bisa membendung dakwah Wahabiyah, dakwah Salafiyah sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh Syiah. Ya, antum tahu tokoh Syiah. Yang ini adalah cara-cara di mana dia kasih trik-trik. Wah, Anda harus lawan Syiah, Anda harus lawan Wahabi dengan mendukung Syiah dan mendukung Sufiyah. Wah, ini sahabat menarik ini. Berarti ada dua ya, sahabat Lampai Channel. Jadi antum yang benci dakwah salafiyah itu, antum membenci dakwah Wahabiyah itu, antum harus mendukung Syiah dan mendukung Sufi untuk melawan dakwah salafiyah, dakwah Wahabiyah katanya. Berdasarkan itu ucapan dari tokoh Syiah. Ya, menarik. Ya wajarlah sahabat Lampai Channel. Karena yang berani mengatakan Syiah sesat dan menyesatkan itu adalah salafi, dakwah yang kalian tuduh Wahabi
Ya seperti begitu, itu kenyataan. Tidak ada yang menyampaikan secara lantang bahkan di depan markas mereka itu adalah kecuali dakwah salafiyah. Pernah satu ketika sahabat Lampai Channel, waktu kami dulu masih di Makassar, masih mondok di sana, kami ikut kajiannya Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi, yang siapa tidak kenal, masyhur dia, penghafal Sahih Bukhari dan penghafal Sahih Muslim, menghafal juga Al-Quran, yang sering membantah Ustaz Adi Hidayat. Dan pernah dia bantah Ustaz Adi Hidayat tentang hadis, tentang dia mengatakan, Adi Hidayat mengatakan Anas bin Malik itu adalah anaknya Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik, yang dibantah oleh Ustaz Dzul. Dan dia memang tahu tentang hadis, kami belajar di sana tentang mustalah hadis. Oke, kita lepas dari situ. Suatu ketika di Masjid Al-Markaz saat itu, sahabat Lampai Channel, kajian tentang kesesatan Syiah, membongkar kesesatan Syiah agar masyarakat tahu, karena memang di Makassar itu, sahabat Lampai Channel, banyak Syiah. Ada beberapa kampus yang saya tidak sebut namanya, di situ mayoritas Syiah. Dan berjalanlah di sana, kemudian ada aparat kepolisian yang mengawal, yang menjaga, dan teman-teman yang mengawal Ustadz. Saat itu di lantai 2 itu kan ada 2 penjagaan polisi, dari yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua kan tempat kajian di situ. Dan di situ ada teman yang dari kepolisian, ya ikhwan yang belajar juga. Dia mengawal di situ, harus orang registrasi ya, saat itu masuk ya. Ya, wallahualam, tapi saya sudah lupa, sahabat saya sudah lama. Ya kurang lebih tahun 2000 berapa itu ya? 2011 atau 2000 berapa, sahabat saya. Bukan 2011, sekitar tahun 2010. Oke. Walhasil di sana ada seorang Syiah yang memang parang ditaruh di belakangnya. Makanya di situ dia hanya datang, sahabat Lampai Channel, mondar-mandir. Itu memang incarnya adalah untuk menghabisi, membunuh ustaz-ustaz yang memang sangat gencar membantah mereka. Nah, walhasil di sana dia ketika mondar-mandir dari pinggiran pintu itu, dia kemudian pergi lagi melihat, dia lihat, mungkin dia lihat ustaz ya, dia lihat. Kemudian karena terjadi keseringan begitu, baru ada yang tegak di bagian belakangnya sini, dipanggil lah, ada dari aparat panggil. Ternyata di situ parang, sahabat Lampai Channel, parang. Dan dipanggil lah, siapa yang kenal dari pondok-pondok yang dari pondok dipanggil, siapa yang kenal ini, ternyata tidak ada yang kenal. Dibawalah ke kantor kepolisian yang terdekat saat itu. Dan hasil begini, sahabat. Memang Syiah itu sangat benci dengan dakwah salafiyah, yang mereka tuduh lagi Wahabi. Dan itu tuduhan Wahabi itu ternyata merajalela kepada orang-orang yang tidak paham, apalagi orang-orang yang benci. Dan itu antum akan bertanggungjawabkan, sahabat Lampai Channel. Antum ikut-ikutan Wahabi, antum tidak tahu siapa itu Wahabi. Wahabi yang dimaksudkan adalah bukan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, bukan, tapi Abdul Wahhab bin Rustum yang dimaksudkan itu Al-Afriki, ya, dari Afrika sana, sahabat Lampai Channel. Memang dia membunuh para ulama, tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jauh sebenarnya, jauh itu kehidupan. Antum cek saja, googling saja di situ, sahabat Lampai Channel. Ya, jadi antum sudah tahu ya. Jadi Syiah dan Sufi itu besar sekali dakwah salafiyah memberantas hal-hal yang begitu. Karena Sufi luar biasa, membuat orang banyak gila, kamu harus bertasawuf di sana. Ya, membawa amalan-amalan yang memang amalan-amalan Syiah, karena mereka ini adik kakak ini, Sufi dan Syiah, yang mereka kerjasama untuk membendung dakwah salafiyah dengan fitnah macam-macam, ya fitnah Wahabi yang paling cocok ya, karena Ratu Elizabeth saat itu juga gencar, sangat takut dengan dakwanya Abdul Wahhab bin Rustum ini, memang karena memang dia di perang ketika Ratu Elizabeth menguasai Pakistan seperti begitu, Inggris menguasai Pakistan kan seperti itu, takut dengan Abdul Wahhab bin Rustum ini, ya. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, bukan seperti itu ya, terbalik, tapi digoreng oleh Syiah supaya Anda juga ikut berpartisipasi untuk memusuhi dakwah Wahabi yang dituduh sebagaimana tadi. Untuk memberantas dakwah Wahabi, maka dukunglah Syiah dan dukunglah Sufi, itu kata Syiah ya. Kalau tidak itu, maka Anda tidak akan, kalau Anda tidak mendukung Syiah dan mendukung Sufi, maka Anda tidak akan bisa memberantas dakwah salafiyah. Itu statement dari tokoh Syiah. Bagaimana tanggapannya antum, sahabat Lampai Channel? Semoga Allah merahmati antum semuanya. Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.